Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, hari ini Bapak akan menyampaikan satu materi. Namun sebelumnya Bapak akan mengabsen ya. Nanti yang namanya dipanggil silahkan sebutkan perasaan hari ini. Satu kata saja. Perasaan itu boleh senang, boleh sedih, boleh kecewa. Ya? Siap? Siap. Yang pertama, Ahmad. Semangat, Pak. Semangat. Oke, Aisyah. Siap, Pak. Ceria. Anyasa. Senang, Pak. Senang. Arif. Senang. Senang. Kemudian Aulia. Sedih. Bob. Perasaan hari ini. Bergembira. Bergembira. Cahaya. Senang, Pak. Izin ya. Kemudian Cika. Cika dispen ya. Dea. Bahagia, Pak. Bahagia. Dara. Dara mana? Sakit ya. Kemudian Diva. Senang, Pak. Senang. Emi. Bahagia, Pak. Bahagia. Erike. Semangat, Pak. Semangat. Fahri. Senang, Pak. Fadilah. Bahagia, Pak. Bahagia. Fitri. Bahagia, Pak. Bahagia. Indri. Bahagia, Pak. Kesha. Bahagia, Pak. Kiki. Bahagia, Pak. Lian. Bahagia, Pak. Loviana. Senang, Pak. Markamatul. Senang. Senang juga. Novita. Senang, Pak. Paulina. Bahagia, Pak. Bahagia. Kalisa. Sakit. Kemudian si Rizky. Sedih, Pak. Sedih. Kenapa sedihnya? Sedih aja. Sedih aja. Sandro. Bahagia, Pak. Bahagia. Saniatul. Izin, Pak. Izin juga. Kemudian Suci. Ceria, Pak. Tegar. Bahagia, Pak. Vici. Senang, Pak. Vinanda. Senang, Pak. Kemudian Yovita. Senang, Pak. Yuda. Senang, Pak. Zahra. Izin, Pak. Izin. Yang terakhir Zaskia. Sedih. Sedih. Baik, ya. Perasaan hari ini yang Bapak bisa dengar, yang pertama ada sedih, ada semangat, ya. Ya enggak? Oke, sebelum kita mulai atau memasuki materi pada hari ini, kita ice breaking dulu, bisa? Bisa. Kalau bisa silakan berdiri semuanya. Ya. Ice breakingnya adalah kalau kalian tahu ya, itu yang lagi viral itu kan tepuk sakinah, ya enggak? Karena kita usia kita masih muda, masih tahap belajar atau pelajar, kita ganti liriknya, ya. Liriknya adalah janji fokus, ya. Bisa dimulai? Bisa di. Semangat bersemangat, janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya bisa, saya paham. Nanti seperti ini, ya lihat dulu. Saya bisa, saya paham. Ini teman-teman. Ya, satu. Janji fokus. Semangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya bisa, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, ya. Satu lagi itu senam 7 BK hebat.
Baik ya, pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan satu materi yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang mengenal potensi diri. Perlu diingat ya, kalian sudah kelas 12 ya, sebentar lagi itu akan menghadapi apa namanya? Tes kemampuan akademik ya, dan sebentar lagi kalian akan semester 2 dan pastinya di antara kalian pasti akan menempuh atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Benar tidak? Ya. Baik ya, kita akan kupas sedikit tentang mengenali potensi. Nah, tujuannya yang pertama yaitu mengenali potensi diri itu minat, ada bakat, ada kemampuan masing-masing. Jadi, setiap siswa atau murid itu pasti mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Benar nggak? Benar. Ada yang suka berolahraga, ada yang suka belajar, ada yang suka melukis, ada yang suka menari, ya nggak? Ya. Selanjutnya, menyadari kelebihan dan kelemahan diri. Pastinya kita sebagai makhluk hidup itu akan mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ya, kita akan hidup di dunia ini pasti ada dua hal yang menurut kita, saya tidak bisa nyanyi, tapi saya pandai untuk melukis. Iya tidak? Ya. Seperti itu. Kemudian, naik aja. Nah, saya mau bertanya ke salah satu siswa. Ya, mengapa kita harus mengenali potensi? Ada yang bisa bantu berpendapat? Paulina? Menurut Paulina, kenapa kita harus mengenali potensi? Menurut Paulina? Mungkin bisa kita harus mengenali potensi diri kita biar kita lebih mengenal diri kita sendiri, Pak. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Tegar, menurut Mas Tegar, mengapa kita harus mengenali potensi? Supaya tahu kita memiliki potensi apa untuk menjadi di masa depan. Oke, saja cukup ya. Nah, sekarang Bapak ada sedikit permainan tebak temanku. Jadi
kalian cari pasangannya, 2 orang saja. Kalian tuliskan, ya. Misalkan, ya, ini saya Bapak kasih contoh. Ini namanya si Adit. Adit itu pasangannya dengan Sita. Si Adit itu akan nebak si Sita. Hobi Sita itu apa? Paham? Ya, sekarang Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan ditulis di kertasnya. Teman sebangkunya saja. Silakan. Ditebak saja. Boleh? Ya, tebak aja. Silakan. Silakan ditebak teman sebangkunya, ya. Tebak aja. Kira-kira benar atau salah. Satu menit lagi. Pernyataan pertama tentang hobi, ya. Pernyataan kedua tentang makanan kesukaan. Kemudian pernyataan yang ketiga di kamar mandi, ya. Teman kalian bernyanyi atau tidak? Kemudian yang keempat, karakter umum. Karakter umum itu dia seperti apa? Pemarahkah? Ramahkah? Kemudian termasuk teman idaman atau tidak? Sudah? Sudah selesai? Ya. Sudah? Permainnya selesai. Bapak akan memanggil satu di antara teman kalian. Si Mas Fahri. Ya, yang ditebak siapa? Rizky, Pak. Rizky, silakan sampaikan tebakanmu. Hobinya olahraga. Ya, punya olahraga. Makanan kesukaannya martabak. Ya, Itu bernyanyi atau tidak? Tidak. tidak. Habis itu karakternya baik. Baik. Termasuk teman idaman atau tidak? Ya, idaman. Sekarang Mas Rizky, benar nggak tebakannya? Hobi Mas Rizky adalah olahraga. Benar, Pak. Benar. Kemudian tadi yang kedua apa, Mas? Makanan kesukaan, martabak. Benar nggak? Benar, Pak. Benar ya. Di kamar mandi bernyanyi atau tidak? Tidak. Tidak. Tadi jawabannya? Tidak. Tidak. Oke, benar ya. Kemudian karakter umumnya. Baik. Oke. Yang terakhir, termasuk teman idaman atau tidak? Ya. Teman idaman. Oke, satu lagi. Satu lagi. Mbak Kiki. Ya, silakan. Silakan Mbak, sampaikan Mbak. Sebagainya punya Diva ya Pak. Siapa yang mau ditebak? Diva. Diva. Ya. Hobinya masak. Benar nggak, Mak? Masak. Benar, oke. Terus makanan kesukaannya itu bakso. Makanan soalnya bakso? Ya. Oke. Di kamar mandi bernyanyi atau tidak? Tidak. Tidak suka bernyanyi. Kemudian karakter umumnya? Karakter umumnya itu asik, dia ramah. Asik, ramah. Ya. Termasuk teman idaman atau bukan? Termasuk teman. Oke, ya. Jadi kalian sebenarnya itu sudah bisa nebak teman satu bangkunya. Ya, namun ya cara belajarnya yang satu akan Bapak sampaikan. Nah, sekarang Bapak akan ngirim ya, mengirimkan satu link ya, satu link berhubungan dengan gaya belajar. Ya, silahkan kalian buka nantinya ya di handphone kalian. Bapak akan ngirim ya. Oke, sudah saya bawa kirim. Silahkan kalian
kerjakan link yang ada di grup WhatsApp. Ada 24 pertanyaan atau pernyataan. Silahkan kalian isi sesuai dengan yang kalian miliki, yang kalian anggap itu sesuai dengan cara belajar Ananda semuanya. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Hanya dijawab ya atau tidak. Ada yang kesusahan? Sudah mengerjakan? Ini pilih yang mana ya, Pak? Yang gaya belajar. Ya. Klik yang mulai asesmen. Silahkan dikerjakan ya atau tidak. Gaya belajar. Mulai asesmen, silahkan. Soalnya ada 24 pertanyaan dan pernyataan. Sudah? Sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai silahkan kirim ke WA Bapak. Download PDF ya Pak? Ya, download PDF. Yang merasa sudah silahkan di-download, kirimkan ke WA Bapak. Yang sudah silakan kirim. Yang sudah kirim siapa? Paulina. Paulina sudah kirim. Ini punya siapa? Ada yang tahu? Oke ya, yang siap sudah silahkan kirim. Mari kita bahas satu punya teman kalian ini ya, hasil asesmen gaya belajar yang tadi ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, gaya belajar itu ada visual, auditory, kemudian kinestetik. Nah, gaya belajarnya siapa Pak?
Vinanda ya itu dominannya kinestetis. Anda adalah pembelajar kinestetis. Anda belajar paling baik melakukan pengalaman langsung seperti praktek, simulasi, dan aktivitas fisik. Kamu tanya, benar nggak kira-kira cara belajarnya Mbak? Kalau biasanya di rumah seperti apa? Vinanda, sering baca-baca nggak? Sering, Pak. Sering. Kemudian sering untuk mendengarkan nggak? Misalkan nih ya, ada bapak ibu guru ya jelaskan materi. Kira-kira kamu lebih mudah yang mana? Lebih mudah menulis atau lebih mudah untuk mendengarkan atau praktek langsung kira-kira? Langsung. Praktek langsung berarti sesuai ya. Kalau kinestetik itu dia nangkapnya ya mudah untuk memahami suatu materi adalah dengan cara mempraktekkan. Ya, oke, kinestetik kita cari lagi yang satu lagi. Ini punyanya si Paulina. Paulina sama kinestetik ya. Kita cari yang lain. Ada yang di handphone kalian yang visual? Siapa? Dwi, yang mana ininya? Nomor berapa? Ini. Nah, ini punyanya Fadila. Nah, gaya belajarnya itu visual ya. Belajar visual itu adalah melakukan ya, yang pertama itu seperti gambar, presentasi itu lebih mudah. Beda dengan si Vinanda tadi. Kalau Vinanda tadi itu mudah ya. Materi atau ilmu yang disampaikan oleh guru itu nyerapnya itu mudahnya menggunakan praktek-praktek. Ya, contohnya misalkan geografi dia harus seperti gambar dulu, ya, kemudian peta, diagram itu lebih mudah. Tapi kalau si Fadila itu lebih cepat nangkapnya itu adalah menggunakan tulisan. Jadi ditulis. Setiap guru menjelaskan materi itu ditulis terus. Nah itu gaya belajarnya si Fadila. Jadi beda ya, kinestetik dengan visual itu beda. Oke, itu sudah. Kemudian yang ini sudah ya. Kemudian kita masuk ke sini. Jadi sudah. Kemudian saya minta tolong satu saja ya, atas nama Fitri ya. Bagaimana perasaanmu ketika melihat hasil asesmen? Berdiri Mbak, biar kelihatan. Perasaan saya ketika saya melihat hasil asesmen saya tadi tentang cara gaya belajar itu saya jadi paham bagaimana cara belajar saya yaitu kinestetik. Jadi saya jadi tahu. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Silakan dulu. Selanjutnya Mas Ahmad. Bagaimana perasaan Mas Ahmad ketika melihat hasil asesmennya? Perasaan saya setelah melihat hasil asesmennya merasa puas dan kurang Pak, karena menurut saya pribadi kadang saya lebih senang untuk mendengarkan, tapi di sini saya adalah pembelajar visual. Visual, oke. Berarti kurang senang ya? Ya. Oke, terima kasih, itu aja ya. Selanjutnya
Nah, konseptualnya seperti ini. Ada yang bisa membacakan? Mas Sandro, silahkan bacakan. Kelihatan? Mbak Indri, kelihatan nggak? Oke. Suci, kelihatan tulisan seperti ini? Kelihatan, silahkan dibacakan Mbak. Konseptual Yang keras ya. kecerdasan majemuk adalah teori yang dikembangkan oleh yang menyatakan bahwa kecerdasan manusia tersendiri dari berbagai dimensi. Bukan hanya satu jenis kecerdasan umum, setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan ini dalam tingkat yang berbeda-beda, yang mempengaruhi jenis pekerjaan yang sesuai dengan keunggulannya. Selanjutnya Mas Bob, kelihatan? Dibacakan selanjutnya. Menurut Menurut teori ini ada minimal 8 jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, logis, matematis, spesial, musikalis, kinetis jasmanis, interpersonal, dan naturalis. Oke ya, jadi setiap diri kita itu ada 8 jenis kecerdasan ya. Kecerdasannya itu pasti masing-masing ya. Kalau orang ya, ketika ada teman kalian yang gaya belajar itu visual ya, berarti dia kalau diberikan ya materi tentang untuk kemudian menulis, kemudian untuk menghafal, kemungkinannya dia akan kesusahan. Kenapa? Karena dia lebih senang untuk mempraktekkan sesuatu. Ya, itu bisa dipahami. Kemudian selanjutnya, ini saya kasih contoh ya, contoh atau di YouTube aja. Kalian lebih menang. Sambil belajar. Kejar. Minum Fusion Laku Terberat Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6. Nikmat. Untuk anak cermat. Bisa. Pintar ya. Fusion Laku untuk anak cermat. Masih pakai kabel ganti Stella Pocket, wanginya lebih segar. Ya, bertanya. Stella Pocket. Nah, kalian contoh. Mengenali 3 gaya belajar. Tahukah kamu? Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang lebih suka dengan suasana tenang. Ada yang menyukai belajar dari praktek. Ada juga yang menyukai belajar cukup dari baca buku saja. Dengan referensi belajar yang berbeda ini, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti
berikut berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Kelima, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. 8. Suka mengamati apapun di kertas. Tipe kedua yaitu auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan apa yang dilihat. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe auditori. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dengan keramaian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menirukan nada atau irama suara. 6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya tipe kinestik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi tipe kinestetik. Makanya orang yang memiliki gaya belajar tipe kinestetik biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti kamu termasuk tipe kinestetik. 1. Mengenali belajar dengan metode praktik. 2. Ada kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, gali saja lebih dalam tentang kebiasaan-kebiasaanmu dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupgrade diri kamu dengan Tadi kalian sudah melihat penjelasan dari video tentang gaya belajar.
Sekarang Bapak minta satu di antara kalian, satu atau dua ya, atau lebih. Silahkan kalian simpulkan ya, kira-kira dari ketiga gaya belajar tadi, kalian diskusikan boleh dengan temannya atau kalian tulis di kertas kalian ya, kemudian nanti sampaikan ke saya. Silahkan, saya beri waktu 1 menit dari sekarang ya, yang kalian pelajari tadi. Setelah menonton video gaya belajar tadi, kira-kira apa manfaat yang kalian dapatkan? Silahkan. Pelajaran yang kalian dapatkan apa kira-kira? Ya. Ya, 1 menit Bapak kasih kalian untuk menyimpulkan kira-kira apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti layanan ini. Ya, tujuannya kalian bisa mengembangkan nanti di kemudian hari. Silakan. Silahkan kalian simpulkan apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti layanan ini. Ya, itu berarti untuk kalian ke depannya, hari ini dan ke depannya, kira-kira kalian akan mendapatkan setelah mendapatkan materi ini, kira-kira kalian tercerahkan kah atau tidak kah, gitu ya. Nanti ya untuk bisa menyampaikan itu per meja 1 ya, biar adil. Per meja 1 orang, per meja 1 orang. Bisa? Bisa ya? Oke, silahkan dimulai dari meja yang pertama. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Mbak Markamatul, silahkan berdiri ya, biar dengar semuanya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil setelah mengikuti layanan ini itu yang pertama, kita jadi tahu tuh gimana gaya belajar yang seharusnya, dan ternyata ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada visual, kedua auditori, dan yang ketiga itu kinestetik. Yang pertama untuk visual. Nah, kebanyakan orang-orang yang belajar dengan visual itu dia lebih suka melihat daripada mendengar atau melakukan praktek langsung. Yang kedua auditori, mereka lebih suka untuk mendengarkan daripada praktek atau melihat sesuatu. Sedangkan yang untuk kinestetik, mereka lebih suka melakukan praktek atau kerja nyata dibandingkan teori-teori. Dari 3 gaya belajar ini kita bisa menarik kesimpulan kita bisa melakukan introspeksi diri kita, bagaimana gaya belajar kedepannya supaya lebih maksimal. Oke, boleh tepuk tangan untuk. Oke, selanjutnya kelompok sini, kelompoknya Mbak Suci. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan berdiri. Jadi dari video yang tadi yang dapat saya ambil, dapat teman-teman yang saya ambil itu ternyata bahwa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda-beda. Terus kita cara belajar yang berbeda-beda, dan kita tuh dapat mengenali diri kita cara belajarnya itu, Pak. Setelah itu ada lagi? Nah, oke, terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Suci. Selanjutnya kelompoknya si Mbak Firanda, siapa yang mau menyampaikan? Laviana, silakan. Jadi yang kita dapatkan setelah mengikuti layanan ini, Ya. jadi kita tuh
jadi tahu ternyata gaya belajar itu ada 3 cara. Yang pertama tuh ada visual, yang kedua ada auditori, yang ketiga ada kinestetik. Nah, jadi tuh kan setiap orang tuh memiliki cara belajar yang beda-beda. Nah, kalau yang visual itu kan dia lebih suka dengan melihat gambar atau diagram. Mereka lebih cepat menangkapnya tuh lewat gambar. Kalau yang auditori itu mereka lebih cepat dengan cara mendengar atau mendengar Pak. Terus habis itu yang kinestetik tuh dia lebih suka dengan praktek langsung atau ya terjun langsung ke lapangan daripada teori-teori. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompoknya Mbak Kiki, siapa yang mau menyampaikan? Mbak Olia, silakan. Jadi simpulan dari pembelajaran kali ini itu saya jadi tahu dan paham jenis-jenis gaya belajar yang ada seperti gaya belajar visual, kinestetik, dan auditori. Dan saya jadi mengetahui bahwa diri saya ternyata cocok dengan gaya belajar kinestetik. Dengan begini, saya menjadi lebih mudah untuk mencari ilmu dengan gaya belajar yang cocok dengan saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Olia. Selanjutnya kelompoknya Zaskia, Paulina, Indri, dan siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan Mbak Dea. Jadi itu dari kesimpulannya tuh saya jadi lebih tahu cara belajar saya. Setiap orang juga memiliki cara yang berbeda-beda Pak. Yaitu ada kayak visual, kayak lebih ke gambar gitu. Kalau terus ada auditor itu kayak lebih ke mendengarkan. Dan kinestetik yaitu kayak langsung terjun ke lapangan. Dan saya jadi lebih tahu kalau belajar saya tuh lebih ke kinestetik Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Selanjutnya kelompoknya Mas Ahmad dengan Mas Bo. Yang kedua, silakan. Jadi manfaat dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari video tersebut, manfaatnya kita jadi lebih memahami bahwa ternyata ada tiga gaya belajar yang dapat kita manfaatkan untuk biar kita bisa mengembangkan potensi kita lebih lanjut lagi. Dan dari itu kan ada 3 gaya belajarnya berupa visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu menurut saya perlu menggunakan video presentasi atau video-video berupa gambar yang dapat menarik perhatian mereka agar mereka mudah untuk mempelajari suatu materi. Sedangkan auditori, dia perlu mengulangi atau mendengar ulang materi-materi yang sudah pernah ada diajarkan agar mereka dapat lebih mengingat lebih lama lagi. Dan kinestetik itu perlu mempraktekkan atau melihat secara langsung materi yang sedang dipelajari agar mereka dapat mudah memahami materinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Yuda. Silakan Mas Yuda. Apa yang kami dapatkan dari menonton video tadi yaitu ternyata gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Seperti visual itu visual itu seperti melihat presentasi, diagram, dan selanjutnya itu auditori itu seperti mendengarkan materinya. Lalu ada kinestetik itu seperti mempraktekkan langsung. Kebetulan kami semua ini kinestetik, jadi kami tinggal menajamkan cara strategi belajarnya. Oke, menajamkan cara belajar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Yuda. Terakhir kelompoknya Mas Andrew, Mas Dava, dan Mas Fahri. Nama Mas Rizky. Silakan yang mau menyampaikan. Jadi kesimpulannya. Ini Mas Jan. Nah, Jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu adalah kita dapat mengetahui macam-macam gaya belajar seperti auditori, visual, dan kinestetik. Dan setiap orang itu memiliki gaya belajar berbeda-beda. Jadi setelah saya menonton video ini, saya bisa tahu gaya belajar apa yang persis seperti saya, dan saya bisa fokuskan belajarnya untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke ya, kalian sebenarnya sudah bisa ya, mulai dari sekarang itu sudah bisa untuk mengetahui dan menyimpulkan ya. Bapak berpesan, kalian kan di sini ada yang tadi belajar gaya belajarnya, ada yang gaya belajar visual, auditori, kemudian kinestetik. Dari ketiga ini ya, saya sependapat dengan kelompoknya si Mas Yuda tadi. Dengan kita ya mengetahui lebih awal gaya belajar kita,
kita akan lebih menajamkan lagi. Oh, jadi selama ini gaya belajar saya kinestetik, berarti itulah yang kita terus dalami. Bukan begitu? Iya. Jadi kita sudah di penghujung acara ya, penghujung waktunya juga sudah akan selesai ya. Baik, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini ya ada baiknya untuk kalian. Intinya adalah semua gaya belajar itu bagus. Tinggal gimana caranya kita menajamkan, kemudian memantapkan lagi agar apa? Agar potensi yang ada dalam diri kita itu lebih tergali lagi. Ya, saya rasa hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama mensyukuri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.